nangis sampai sesak napas gara-gara ibu. Ibu tuh maunya apa sih? Hah? Ibu mau lihat rumah tangga aku hancur. Ibu tahu nggak, makanan bersantan kayak gini tuh nggak sehat. Ibu sengaja ya buat Mas Firman sakit, iya? Rumah ini bukan cuma rumah ibu aja. Ini semua akan jadi rumah aku kalau nanti ibu meninggal. Lebih baik sekarang ibu pergi dari sini sebelum aku makin muak sama ibu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Narasumber kita kali ini adalah bukti nyata dari cinta sejati seorang ibu yang takkan pernah pudar meski dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Seperti apa kisahnya? Mari kita sambut Ibu Yati. Malam. Selamat malam Ibu Yati. Silakan duduk, Bu. Apa kabar Bu Yati? Sehat? Alhamdulillah, saya baik, Mbak. Alhamdulillah Ibu. Bu, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami, Bu. Kami gak sabar mendengar kisah Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk membagikannya? Siap, Mbak. Sebelum semua ini terjadi, rumah kecil kita itu penuh dengan tawa. Saya bangga membesarkan anak saya seorang diri. Tapi semuanya itu berubah setelah dia menikah. Firman? Nak, akhirnya kamu pulang. Ini dia. Mas, sini panas banget deh. Aku masuk duluan ya. Ibu bantuin bawa kopernya ya. Gak usah ibu, biar Firman aja. Gak apa-apa, Ibu seneng kamu udah pulang. Ya, ayo Mas. Aduh, capek ya? Aduh, panasnya di sini. Sumpek banget rumahnya. Rumah ini memang sempit. Tapi di rumah ini, Ibu membesarkan Firman. Selama ini, mantu dan anak saya tinggal bersama saya. Tapi malah saya seperti tamu di rumah saya sendiri. Kok bisa begitu, Bu? Menantu saya itu selamat tinggal dengan saya. Saya tidak dianggap sama sekali. Setiap hari ada saja keributannya, Mbak. Firman, Widya. Kan gue orang tidur aja. Ada apa sih, Bu? Ibu cuma mau antar selimut. Takut kalian kedinginan. Kedinginan apanya, Bu? Yang ada juga kita kegerahan. Bentar ya, Bu. Nih. Cuciin pakaian kotor kita. Aku nggak sempat nyuci. Kamu kenapa, Wid? Aus ya? Iya, Bu, aus.
kamu kenapa? Dapur ibu jorok banget sih. Emang ibu gak pernah bersihin apa? Ibu bersihin kok. Jelas-jelas tadi aku lihat ada kecoanya. Kenapa sayang? Iya mas, dapur ibu kamu tuh jorok banget. Masa tadi ada kecoanya? Emang ibu nggak punya uang apa buat beli pembersih rumah? Bu, coba deh. Dapurnya ini dibersihin, Bu, supaya nggak ada kecoanya. Kamu turun. Iya nak, ibu bersihin kok. Tapi mungkin kecoa itu tadi dari selokan. Kalau rumah ibu kamu sekotor ini, aku nggak mau mas tinggal di sini. Aku mau pindah aja. Kamu sabar dong. Sabar. Ibu, tolong ini semua dibersihin, Bu. Anak saya itu selalu membela istrinya daripada ibunya. Semenjak dia nikah, dia nggak pernah menganggap saya ibunya. Padahal waktu kecil dia bilang, "Bu, saya akan menjaga ibu sampai tua." Tapi sekarang apa? Bu, Firman berangkat dulu ya. Ini udah ibu buatin lontong sayur buat bekal kamu di kantor. Makasih ya, Bu. Pagi-pagi nggak bagus loh makan makanan bersantan kayak gitu. Bisa kena kolesterol. Kamu nggak tahu? Nih, aku udah nyiapin nasi goreng spesial buat kamu pakai telur mata sapi. Lebih sehat. Makasih ya, sayang. Bu, ibu tahu nggak makanan bersantan kayak gini tuh nggak sehat. Ibu ini sengaja ya buat Mas Firman sakit, iya? Saya selalu sabar sama menantu saya. Sekalipun menantu saya memperlakukan saya dengan kata-kata yang menyakitkan saya, Mbak. Wah, Bu Yati sekarang enak ya tinggal sama mantu. Jadi bisa ada yang bantu-bantu buat bikin lontong sayur ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Menantu saya baik, suka bantu-bantu. Alhamdulillah, Bu. Ya Allah. Wah, beruntung ya Bu Yati punya menantu yang baik. Kalau anak-anak saya pada jauh merantau. Ibu! Menantunya teriak-teriak begitu sih, Bu? Bang, ini uangnya bang. Maaf ya ibu-ibu, saya mau nyiapin jualan saya dulu. Katanya menantunya baik, tapi kok ketakutan gitu sih? Apa sih sewot banget ibu-ibu tuh? Ada apa, Wit? Ibunya hidup di zaman kapan sih? Masa masih pakai sabun nenek-nenek kayak gini? Aku tuh biasa pakai sabun cair, Bu. Gue emang biasa pakai sabun ini. Ibu kira? Ibu kira apa? Aku mau pakai sabun murahan kayak gitu. Bengong, beliin sana aku sabun cair. Cepetan aku mau mandi. Iya, ibu ke warung. Terlalu sabar, Mbak. Tapi tetap aja menantu saya udah keterlaluan, Mbak. Dan selalu merendahkan saya, Mbak. Saya cuma ingin saya itu dianggap ibu sendiri sama mantu saya, Mbak. Apapun saya lakukan, asal anak saya dan menantu saya itu bahagia, Mbak. Aku rela, Mbak. Widya, kamu mau apain foto itu? Ya aku mau buang lah, Bu. Aku mau ganti pakai foto-foto aku sama Mas Firman. Jangan dibuang, Widya. Itu foto kenangan almarhum bapaknya Firman. Kenangan?
Bu, yang bakal mewarisi rumah ini kan Mas Firman ya? Dan aku istrinya. Jadi itu hak aku untuk gonta-ganti barang di sini. Ibu nggak peduli. Sekarang kamu taruh foto itu pada tempatnya. Aku nggak mau. Rumah ini tuh rumah aku sama Mas Firman, bukan rumah ibu lagi. Ini ada apa ribut-ribut? Masa aku disuruh bersih-bersih sama ibu? Padahal kan udah malam. Ibu bilang, aku kan cuma numpang di sini, jadi aku harus bersihin semuanya. Ibu kenapa ngomong gitu sama Widya? Ibu nggak pernah bilang dia numpang. Mas, ibu tuh tadi dorong-dorong aku, maksa-maksa aku. Aku tega banget, Mas. Ibu udah keterlaluan sama Widya, Bu. Jangan pernah sakitin Widya lagi, Bu. Sayang, kamu masuk kamar duluan ya. Sayang. Kamu tuh kenapa sih, sayang? Aku nggak sanggup, Mas. Ibu kamu tuh nggak pernah suka sama aku. Kamu tenangin diri kamu dulu dong. Kok kamu ngomongnya begitu? Aku capek, Mas. Aku tuh terus-terusan disindir ibu. Kayak seakan-akan aku tuh orang asing di rumah ini. Oh, sayang. Kamu mau kemana? Aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku. Di sana aku nggak akan dibentak-bentak kayak di sini. Sayang, kamu jangan gitu dong. Rumah ini kan rumah kamu juga. Aku nggak mau kamu pergi. Kamu duduk dulu, yang tenang dong. Duduk, sayang. Ya. Kalau kamu nggak mau aku pergi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ibu harus minta maaf sama aku. Aku mau dia ngerti kalau aku tuh istri sah kamu. Bukan orang lain yang numpang di rumah ini. Mas. Pak, maafin ibu ya. Rumah ini udah gak seperti dulu lagi. Ibu. Ikut aku sekarang. Firman, ada apa nak? Kenapa kamu seperti ini? Ibu mau dibawa kemana? Man, kenapa kamu kasar seperti ini sama ibu? Man, ini ibu kamu, ibu yang melahirkan kamu, Man. Ibu, gak usah banyak tanya. Bu, Ibu lihat, Bu. Ini semua gara-gara Ibu.
Widya nangis sampai sesak napas gara-gara ibu. Ibu tuh maunya apa sih? Hah? Ibu mau lihat rumah tangga aku hancur? Atau ibu mau lihat Widya kabur ke rumah orang tuanya, begitu? Pokoknya aku nggak mau tahu, Bu. Sekarang juga ibu harus minta maaf sama Widya. Sekarang, Bu! Maafin ibu, Widya. Maafin ibu kalau ibu punya salah. Ibu gak akan nyakitin kamu lagi. Iya, Bu. Aku sayang kok sama ibu. Kayak aku sayang sama orang tua aku. Terima kasih, Nak. Menantu saya itu pintar dan licik. Dia selalu bersikap manis di depan anak saya. Pura-pura baik, pura-pura perhatian. Sampai-sampai anak saya itu percaya sepenuhnya dengan dia. Terjadi pada ibu setiap hari, saya nggak bisa membayangkan, Ibu. Bu, maaf. Saya perlu tahu, Bu. Dari semua yang ibu alami ini, Bu, apa yang paling berat yang ibu hadapi? Sehati saya hancur, Mbak. Anak saya lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibu kandung yang mengandung anak. Mbak bisa bayangkan saya, Mbak. Dia pintar banget menantu saya, Mbak. Buruan, Bu. Sayang, celana kerja aku di mana? Bu, sini biar aku gantian. Biar Mas Firman nggak nunggu lama. Ini Mas, bentar lagi kelar kok. Nih, udah aku setrikain. Aku benar-benar beruntung punya istri serajin kamu. Widya, ini kamu yang setrika semua? Bu, Widya ini istri aku, bukan pembantu. Tega-teganya ibu suruh dia setrika ini semua. Gantian sama ibu. Udah Mas, Gantian sama ibu. gak apa-apa. Ibu kan udah tua, sering capek juga. Bu, mending ibu jualan lontong sayur sana. Kan belum tentu ibu ada pembeli hari ini. Ibu senang kamu punya istri sebaik Widya. Iya, Bu. Sudah seharusnya ibu bangga punya menantu sebaik Widya. Rajin lagi. Ya udah sayang, aku siap-siap beres-beres lagi. Uang belanja nanti aku taruh di meja rias ya. Dan ingat, kamu sisin buat tamu. Ya? Iya Mas, makasih ya. Udah lanjut Srika, ngapain bengong? Cepetan. Ibu kenapa nggak bicara saja sama anak ibu? Bicara dari hati ke hati. Bahwa penantu ibu itu gak sebaik yang dia pikir. Saya nggak mungkin, Mbak, merusak rumah tangga mereka. Saya nggak mau anak saya itu kehilangan kebahagiaannya. Iya, tapi kan ibu tuh diperlakukan semena-mena, Ibu. Itu nggak adil. Biarlah, Mbak. Saya mengalah demi kebahagiaan anak saya. Silakan, Bu. Oh iya, makasih. Bu, ibu ngambil uang aku ya? Ibu nggak suka kan Mas Firman ngasih aku uang, makanya ibu curi? Astagfirullahaladzim.
Sumpah demi Allah, ibu nggak pernah ngambil uang kamu. Halah, ibu nggak usah bawa-bawa Allah. Pakai sumpah-sumpah segala ntar malah kualat. Balikin uang aku sekarang. Ibu nggak ngambil uang kamu, Widya. Jangan fitnah ibu kayak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin ya. Ibu ini udah nyuri uang saya. Kalian tuh makan lontong sayur dari uang hasil curian. Kalian sadar nggak sih? Enggak. Ibu nggak pernah ngambil uang kamu. Ibu cuma jualan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi nggak mungkin ibu ngambil uang kamu. Jangan sok suci, Bu. Mana uang aku? Balikin sekarang. Udah, yuk makanannya ini nggak halal. Ayo. Mana uang Mas? Jangan. Jangan, Wit. Jangan diambil. Ini uang jualan, Wit. Ini buat modal ibu jualan besok. Tidak, jangan diambil. Aku nggak peduli mau ini uang apa kek. Balikin uang aku sekarang. Widya, jangan kayak gini, Widya. Ibu bukan pencuri. Demi Allah. Daripada ibu bohong terus, mending uang ini buat aku semua. Wit. Kembaliin uang ibu, nak. Ibu perlu uang itu untuk modal dagang besok, nak. Aku nggak peduli. Kalau ibu perlu uang, cari aja sendiri sana. Ini uangku. Wit. Aku nggak mau buka pintunya, Bu. Udah, jangan minta uang ini dibalikin. Udah jelas ibu yang nyuri uang aku. Akunya uang ibu. Widya, tolong buka pintunya, nak. Aduh, sakit. Ibu, kenapa sih ibu teriak-teriak terus? Berisik tau gak sih? Aku udah bilang aku nggak mau balikin uang ini. Ini ibu kejepit pintu kamar kamu, nak. Sendiri. Ngapain nanti tuh kamar aku? Obatin sendiri sana. Astagfirullahaladzim. Saya difitnah, Mbak. Saya sakit hati. Saya tidak pernah, demi Allah, saya nggak pernah melakukan itu. Ibu, aku benar-benar nggak nyangka ya, Bu. Berani-beraninya ibu mencuri uang yang udah aku kasih ke Widya. Demi Allah, Man. Ibu nggak ngambil uang Widya. Ibu bukan pencuri. Itu fitnah. Ibu juga nggak tahu uang Widya hilang kemana. Bu, nggak usah banyak alasan. Widya gak akan sembarangan nuduh ibu. Ibu itu juga udah lancang masuk ke kamar kita berdua. Itu nggak pantas, Bu. Ibu kenapa kayak gini sih? Mungkin ibu tuh ngerasa ini rumahnya, Mas. Makanya dia lancang masuk ke kamar kita. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Bu. Rumah ini bukan cuma rumah ibu aja. Ini semua akan jadi rumah aku kalau nanti ibu meninggal. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak nyangka kamu ngomong seperti itu sama ibu. Waktu kamu kecil, pas bapak kamu meninggal, kamu pernah tanya sama ibu, kalau ibu pergi juga seperti bapak, aku mau tinggal sama siapa? Dan sekarang kamu menginginkan ibu meninggal supaya kamu bisa menguasai rumah ini. Tega sekali kamu, Man. Udahlah, Mas. Ini kita tidur aja. Percuma ngomong sama ibu kamu. Kebanyakan drama. Mas.
Aku benar-benar gak nyangka. Berani-beraninya ibu aku bikin malu depan kamu. Bukannya dia langsung ngaku kalau dia curi uang kamu. Tapi malah ngomong kayak gitu. Mana bawa-bawa almarhum bapak aku lagi. Udah lah Mas, yang penting kamu sekarang tahu kan sifat asli ibu kamu? Iya sayang. Ternyata selama ini ibu aku nggak seperti yang aku pikir. Sayang, maafin ibu aku ya, udah curi uang kamu. Ya nggak apa-apa Mas, aku udah ikhlas kok. Oh ya, sayang, gunting kuku di mana ya? Aku mau potong kuku. Kayaknya di laci deh Mas. Yang ini. Sayang, ini kan uang yang tadi pagi aku kasih ke kamu kan? Kok ada di sini? Ya ampun, ternyata uangnya ada di situ. Gimana nih? Aku udah nuduh ibu ngambil uang itu lagi. Itu bukan uang yang kamu kasih, Mas. Tadi aku baru ambil uang itu dari ATM. Kenapa, Mas? Kamu nggak percaya sama aku? Saya nggak habis pikir. Kok bisa anak ibu dan menantu ibu sendiri begitu tega menzolimi ibu? Saya juga nggak habis pikir, Mbak. Saya selalu menerima apapun perlakuan mereka. Masya Allah. Ibu begitu berbesar hati, Bu. Dan ini semua pasti karena ibu sayang sekali sama mereka. Ya kan, Bu? Iya, Mbak. Apalagi saya mendengar menantu saya itu hamil. Saya senang ingin sekali menimang cucu. Tapi kebahagiaan itu, Mbak, cuma sebentar. Cuma hari itu saja, Mbak. Loh, Ibu kenapa, Ibu? Mas, aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa, sayang? Nih, lihat. Kamu hamil! Kamu hamil! Kamu hamil! Kamu hamil! Kamu duduk. Akhirnya sayang, kamu jadi ibu. Dan aku jadi bapak. Kamu hamil. Ibu. Ada apa, Man? Bu. Widya hamil, Bu. Alhamdulillah. Ih, kamu. Ibu bentar lagi punya cucu. Mas, kita ke mall yuk. Kita beli perlengkapan bayi. Ayo, 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 ayo. Ayo, Buran. Bu Yati, kayaknya lagi seneng ya? Kok senyum-senyum gitu sih Bu Yati? Iya nih Bu Yati kayaknya lagi senang. Cerita dong sama kita. Iya, saya memang lagi seneng. Soalnya bentar lagi saya bakal punya cucu. Wah, selamat ya Bu Yati. Ya Allah. Makasih ya ibu-ibu. Berarti yang hamil itu istrinya Firman ya Bu? Iya, Widya itu kan istrinya Firman. Anak saya kan cuma satu, Firman aja. Berarti yang suka marah-marahin ibu itu Widya. Oh iya Bu, kalau saya sering lewat ke depan rumah ibu, kok banyak yang suka ngomel-ngomel gitu Bu? Apa itu mantu ibu yang sering ngomel-ngomel gitu? Ibu-ibu salah denger kali. Mantu saya nggak pernah marahin saya. Widya itu baik banget sama saya. Oh, siapa?
Bang, ini dibungkus aja 2 ya? Tolong angkatin belanjaannya. Iya, Man. Nah, katanya mantunya baik. Tapi disuruh-suruh gitu kayak pembantu ya? Masih hamil muda aja udah beli perlengkapan. Emang kenapa, Bu? Kalau saya mau beli sekarang, masalah buat ibu-ibu. Bu, tolong jangan ganggu istri saya ya. Istri saya lagi hamil. Siapa yang ganggu? Orang kita cuma nanya doang kok. Ya tapi pertanyaan ibu-ibu tuh mengganggu saya. Itu kan cuma pertanyaan basa-basi. Dasar anak muda, gak tahu sopan santun. Udah, Wit. Jangan berkelahi sama ibu-ibu. Bu, aku kan menantu ibu. Ngapain ibu membela mereka? Ibu-ibu, maafin Widya ya. Dia kan lagi hamil. Jadi gampang emosi, gampang sensitif. Ya udah kalau gitu saya pamit masuk dulu ya, Bu. Iya, Bu. Semenjak menantu saya hamil, Mbak, saya rela diperlakukan apa saja. Sekalipun disakitin pun saya nerima, Mbak. Ya ampun Ibu. Demi cucu saya. Mana sih? Lama banget buat susu doang. Sama banget. Kenapa, Wit? Susunya bikin mual dia? Bukan. Air yang ibu pakai tuh kepanasan. Nih, rasain sendiri. Kepanasan kan airnya? Maaf ya, Wit. Ibu tuh nggak tahu kalau airnya masih sepanas ini. Alasan. Ibu tuh sengaja kan? Karena ibu nggak ikhlas aku suruh bikinin susu. Ibu ikhlas kok, Widya. Ada apa ini, Bu? Sayang, Ini loh mas, ibu kamu bikinin aku susu tapi pakai airnya terlalu panas. Ini ibu kamu sengaja deh mau bikin tenggorokan aku melepuh. Ibu kok tega banget sih sama Widya? Ibu nggak seneng Widya hamil. Oh, Man. Ibu tuh seneng banget Widya hamil. Ibu tadi tuh nggak sengaja bikinin susu airnya masih sepanas ini. Nah, Widya, Ibu bikinin lagi susu pakai air hangat ya. Gak usah. Bu, tolong ya. Jangan bikin Widya kesel. Dia lagi hamil. Iya, Man. Maafin Ibu ya. Sayang, udah dong. Kamu jangan kesel lagi. Kasihan kandungan kamu. Sayang, kandungan kamu udah mulai besar ya. Aku jadi nggak sabar pengen cepet-cepet jadi bapak. Mumpung Mas Firman lagi seneng, aku harus menghasut dia. Kok tiba-tiba cemberut kayak gini? Aku kesel, Mas. Kesel sama siapa? Sama ibu? Iya, Mas. Aku kesel sama kelakuan ibu kamu. Kayaknya aku bisa stres deh kalau tinggal serumah sama ibu. Ya terus sekarang kamu maunya apa? Kamu mau kita ngontrak? Kamu kan tahu penghasilan aku belum stabil. Apalagi sebentar lagi kita akan punya anak. Bukan, Mas. Aku mau ibu nggak tinggal sama kita di rumah ini. Ya Allah, ternyata mereka nggak mau tinggal sama aku.
Lagi pula, rumah ini harusnya hak kamu, Mas. Kan kamu anak tunggal. Jadi harusnya peninggalan warisan bapak kamu tuh milik kamu, bukannya milik ibu kamu. Jadi ibu tuh nggak seharusnya tinggal di rumah ini, Mas. Ya terus ibu nanti mau tinggal di mana? Ya di mana, Kek? Ibu kan pasti punya saudara yang mau numpangin dia. Di panti jompo juga bisa. Yang penting nggak tinggal sama kita, Mas. Ke panti jompo. Iya, Mbak. Masya Allah. Ibu menerima. Ibu nurut saja dengan permintaan dari anak sama menantu ibu. Kamu ngapain malam-malam ke dapur? Tadinya aku mau ngambil minum. Haus, Bu. Aku bantuin ibu ya. Makasih ya, Man. Iya, Bu. Bu, kalau Firman tanya sesuatu ke ibu, boleh? Tanya apa? Kalau suatu hari nanti ibu tinggal di panti jompo, menurut ibu gimana? Ibu pantas nggak tinggal di panti jompo? Kalau menurut ibu lebih pantas tinggal di rumah ini sampai ibu meninggal daripada di panti jompo. Karena rumah ini banyak kenangan buat ibu. Asal kamu tahu, rumah ini dibangun bukan sama uang bapak kamu, tapi sama pengorbanan ibu. Rumah ini tempat ibu berdoa siang dan malam supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu bisa hidup lebih enak, gak kelaparan. Sedangkan bapak kamu sudah tiada. Jadi gak mungkin kalau ibu pindah ke panti jompo meninggalkan semua kenangan di sini. Aku gak mungkin mengusir dari rumah ini. Mas, kamu nggak lama kan pergi kerja keluar kotanya? Enggak kok sayang. Hari Minggu ini juga aku udah pulang. Oh iya Mas, kamu udah bilang ke ibu kalau kita mau kirim dia ke panti jompo? Tuh kan, Mas pasti nggak bilang ke ibu kan? Aku udah duga Mas pasti masih takut ngomong ke ibu kalau dia mau dikirim ke panti jompo. Sayang, kamu dengar dong. Kamu jangan marah. Gini aja. Nanti setelah aku pulang dinas, aku beliin kamu oleh-oleh yang banyak. Man, Ya, Bu. selama kamu dinas di sana, kamu pakai jaket almarhum bapak ya. Di sana kan dingin, ibu takut kalau kamu nanti masuk angin. Iya, Bu. Makasih ya. Ibu so cari perhatian banget sama Mas Firman. Bikin aku makin muak aja liatnya. Ya udah, Bu. Firman jalan dulu ya.
Ibu doain tugas kamu berjalan dengan lancar. Iya, Ibu. Sayang, aku jalan dulu ya. Anak papa, papa jalan dulu ya. Iya, Hati-hati kamu Papa. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih ibu senyum-senyum kayak gitu? Mas Firman kan cuma mau pergi dinas biasa, bukan mau ngerjain tugas negara. Lebay banget. Ya udah, ibu mau ke pasar dulu. Ya udah, aku mau ikut. Aku malas sendirian di rumah. Kamu yakin? Bu, berhenti Bu. Bu, Sial, mereka pasti sadar kalau aku tadi udah ambil bedak sama lipstik. Aduh Bu, kayaknya aku kebelet deh. Aku ke toilet bentar ya. Mau ibu temenin? Nggak usah, ibu tunggu sini aja. Bu. Ayo ikut kami ke ruangan security. Ada apa ya Mas? Kenapa saya mau dibawa ke ruang security? Dari video CCTV terekam bahwa perempuan yang bareng sama ibu tadi sudah mencuri kosmetik di swalayan kami, Bu. Nggak mungkin menantu saya seperti itu. Maaf ya, Bu. Saya periksa tasnya. Gak mungkin gimana, Bu? Ini buktinya apa, Bu? Atau ibu ini jangan-jangan komplotan penguntil itu ya, Bu? Bukan. Saya bukan komplotan pengutil. Ibu jelasin nanti di kantor security ya, Bu. Ya, Bu. Ayo, Bu. Akhirnya saya rela menggantikan barang-barang yang dia curi, Mbak. Ibu kok mengizinkan diri ibu diperlakukan seperti itu oleh menantu ibu sendiri? Saya nggak ada pilihan, Mbak. Anak saya itu udah menitipkan istrinya pada saya. Apapun kesalahan dia, itu tanggung jawab saya. Makasih ya, Bu. Bu, mana sarapan sama susu aku? Aku udah lapar nih. Tadi ibu mau bikin sarapan sama susu, tapi ibu lihat kamu masih tidur. Jadi ibu layanin pembeli dulu. Maafin ibu ya. Alah, alasan kan Bu. Bilang aja ibu nggak mau melayani aku, malah melayani pembeli. Biar aku hancurin aja kangen ibu. Wait. Widya, sadar Wid. Jangan kayak begini Widya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wid. Hei Widya, kamu tuh jangan keterlaluan ya. Itu kan dagangan mertua kamu. Iya Widya, menantu macam apa kamu? Gak kasihan sama mertua kamu. Ini tuh bukan urusan ibu-ibu. Ini kalian pulang aja sana. Jelas. Karena kejadian itu, menantu saya kehilangan calon bayinya, Mbak. Astaga, menantu ibu keguguran. Iya, Mbak, keguguran. Aduh, Bu Yati. Terus anak ibu bagaimana? Responnya Firman bagaimana, Bu? Apa yang terjadi? Firman, tolong dengerin dulu penjelasan ibu, Nak. Aku udah gak mau dengar penjelasan apapun dari ibu. Ibu ambil tasnya. Pergi dari sini sekarang juga. Aku udah gak mau ngeliat orang yang udah bikin bayi aku meninggal. Tapi bukan ibu penyebab Widya keguguran. Percaya sama ibu. Widya,
Tolong kamu beri penjelasan kepada Firman. Jelasin apa lagi, Bu? Semuanya udah jelas kok. Justru sekarang aku mau nanya, kenapa sih Ibu benci banget sama aku? Sampai Ibu tega membunuh calon cucu Ibu sendiri. Apa karena Ibu takut Mas Firman dan aku mau ngerebut rumah ini? Makanya Ibu tega nyiksa aku sampai aku keguguran. Enggak. Itu bohong. Apa yang diucapkan Widya itu semua bohong. Ibu nggak mungkin melakukan itu sama Widya. Percaya sama ibu, nak. Enggak, Bu. Maaf, Bu ya. Aku lebih percaya sama Widya. Baik, sekarang Ibu pergi dari sini. Sebelum aku makin buak sama Ibu. Bu. Satu hal lagi, Bu. Mulai sekarang Ibu udah bukan orang tuaku lagi. Ya besok saya. Firman! Bu Yati, ya Allah, saya turut sedih, Bu. Diusir oleh anak sendiri. Lalu Bu Yati, setelah itu kamu pergi kemana, Ibu? Saya pergi tinggal di tempat adik saya, Mbak. Dan anak Ibu dan menantu Ibu, bagaimana mereka? Dia sudah mendapat ganjaran. Yang selama ini dia memperlakukan saya seperti itu, Mbak. Keluar dari rumahnya! Ini rumah saya, Pak! Keluar! Keluar! Kalian sudah jatuh tempo, Pak, pembayaran. Keluar! Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Ada apa ini? Ini rumah saya, Pak. Dan saya nggak pernah menggadaikan rumah saya, Pak. Lo tanya sama istri lo. Hah? Dia gadaikan rumah ini sama bos gua. Pergi! Pergi! Tolong kasih saya waktu, Pak. Saya janji, saya akan lunasin semua utang-utang istri saya, Pak. Tolong kasih saya waktu, Pak. Pergi! Tolong, Pak. Hah? Tolong, Pak. Ibu sama Bapak pasti sedih. Tahu kalau rumah ini udah diambil sama rentenir. Kamu bilang sama aku. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau kamu gadai rumah ini? Berani-beraninya kamu tanpa seizin aku. Karena kamu nggak ngasih aku uang yang banyak, Mas. Suruh jadi direktur malah jadi supir direktur. Tega nampar aku, Mas. Kamu aja tega gadai rumah bapak dan ibu aku. Kenapa aku harus nggak tega tampar kamu? Kurang ajar kamu. Nak Firman, maaf, kami bukannya mau ikut campur, tapi ada sesuatu yang harus kami bicarakan tentang Bu Yati. Ada apa, Bu? Sebenarnya bukan Bu Yati yang menyebabkan Widya itu keguguran. Tapi Widya sendiri yang jatuh karena gara-gara ngacak-ngacak dagangan Bu Yati.
Iya, Nak. Waktu itu Widya ngamuk-ngamuk sama Bu Yati karena gara-gara belum disiapkan sarapan. Pada waktu itu Bu Yati sedang lagi ngelayani pelanggannya. Ternyata kamu mau fitnah ibu aku, Wid. Keterlaluan kamu. Di mana hati nurani kamu, Wid? Kamu tega fitnah ibuku! Berani-beraninya kamu hasut aku. Sampai aku usir ibu aku sendiri! Kamu tega bikin aku jadi anak durhaka! Gue ikut campur! Sabar. Diam! Sabar, Istighfar. Kurang ajar! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu! Mati kamu! Mati! Mati! Mati kamu! Mas yang sabar. Ya Allah. Widya! Widya bangun, Widya! Widya bangun! Widya, aku gak sengaja, Widya. Widya bangun, bangun sayang. Nah, kejadian itu, anak saya di penjara. Sabar ya, Bu. Saya yakin anak Ibu ketika dia tersadar, dia menyesali semua yang sudah dia lakukan pada ibunya sendiri, Bu. Makanya dia terbawa emosi, Bu, dan melakukan hal itu. Iya, Mbak, saya berusaha berbesar hati. Nasi sudah menjadi bubur. Firman harus menerima konsekuensinya. Apa yang dia perbuat, Mbak? Bu Yati, saya tahu ini bukan hal mudah untuk Ibu jalani. Tapi Ibu adalah seorang wanita yang sangat tegar, Bu. Saya sangat kagum sama Ibu. Saya yakin Ibu Yati pasti bisa melalui ini semua. Yakin, Ibu. Amin ya Allah, amin, Mbak. Makasih. Dan Ibu sabar ya. Saya juga yakin pada saatnya nanti Ibu akan dipertemukan kembali dengan anak Ibu. Amin, amin, Mbak. Terima kasih ya, Bu, sudah berbagi kisahnya sama kami. Pemirsa, kisah Ibu Yati ini menunjukkan bahwa kasih ibu sepanjang masa. Meski dikecewakan oleh anaknya sendiri, namun cinta sejati seorang ibu takkan pernah pudar sampai kapanpun. Jadi pemirsa, jika ibu Anda masih ada, masih hidup, berikanlah pelukan untuknya. Cintailah ia seperti ia mencintai dirimu. Saya Nadia Mulia, mohon undur diri dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.